Kairo, pagi datang seperti ibu yang sabar. Ia membuka tirai kabut, meniup debu malam dari atap-atap rumah, lalu menepuk bahu waktu yang semalaman lembur. Di bawah langit yang masih redup, jalanan bernafas perlahan. Lampu-lampu neon berkelip seperti mata yang belum rela terpejam. Deru kendaraan terdengar seperti zikir yang terbata-bata. Klakson menyelip di antara doa, dan langkah kaki menulis puisi pendek di trotoar berdebu. Di gang sempit, aroma kopi menetes bersama harapan, sementara roti panggang menguapkan sabar ke udara. Seorang penjual koran menyalami pagi dengan senyum yang belum lengkap. Seekor burung melintas rendah, membawa cahaya di sayapnya. Kairo belum sepenuhnya terjaga, tapi nadinya sudah bekerja. Ia hidup seperti doa yang tak pernah selesai diucapkan, dan di setiap detaknya, manusia mencoba mengingat lagi cara bersyukur. Di ujung utara Sungai Nil, di antara gurun timur dan barat yang sunyi, berdirilah Kairo. Kota yang sejak awal dibangun di atas percakapan panjang antara air dan pasir. Sungai Nil mengalir di sisinya seperti nadi yang tak pernah lelah, membawa kesuburan, doa, dan ingatan tentang peradaban yang lahir jauh sebelum kata kota ditemukan. Tahun 969 Masehi, dinasti Fatimiyah menanam benihnya di tanah ini. Dari situlah Kairo tumbuh, perlahan, tapi dengan keyakinan seorang peziarah. Di bawah langit yang sama, piramida-piramida Giza masih berdiri, memandang generasi demi generasi yang belajar menulis, berdagang, dan berdoa. Di antara bebatuan tua dan menara masjid, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, seperti air yang terus mencari muaranya. Kini, Kairo menjadi rumah bagi lebih dari 20 juta jiwa. Gedung-gedung menjulang di atas reruntuhan sejarah, dan lampu-lampu kota menyalakan kembali ambisi yang pernah dimulai ribuan tahun lalu. Pagi di Kairo dimulai dengan langkah yang sabar. Di jalanan sempit, suara azan menyatu dengan deru mesin tua dan tawa anak-anak yang berlari ke sekolah. Para pedagang membuka toko dengan doa pendek di bibir, sementara aroma roti dan kopi hitam berkelana di antara ganggang tua. Di sini, kehidupan tak terburu. Ia berjalan seperti matahari yang naik pelan dari balik menara masjid. Siang hari, panas datang tanpa kompromi. Di bawah langit berdebu, ribuan orang menyeberang jalan yang tak pernah sepi, membawa mimpi yang mungkin terlalu besar untuk saku mereka. Sopir taksi bersenda gurau dengan pelanggannya. Mahasiswa menulis masa depan di buku catatan lusuh, dan perempuan tua di pasar menimbang sayur seperti sedang menimbang waktu. Menjelang senja, kota berubah warna. Langit berjingga dan Sungai Nil memantulkan kilau lampu dari gedung-gedung yang mulai menyala. Di tepian sungai, pasangan muda duduk berdua, berbicara pelan seakan takut mengganggu riak air. Malam membawa musik. Dari kafe kecil, dari jalan, dari hati manusia yang menolak diam. Kairo adalah rumah bagi wajah-wajah dari banyak arah. Mereka datang dari desa dan negara lain, berbicara dalam ratusan dialek, namun berbagi satu bahasa yang sama.
harapan. Di kota ini, manusia belajar bertahan bukan karena terpaksa, tapi karena mereka percaya setiap fajar membawa kesempatan baru untuk mencintai hidup sekali lagi. Kairo bersinar terang di siang hari, tapi di sela cahaya itu, bayangan ikut tumbuh. Di pusat kota, mobil-mobil mewah meluncur di bawah papan reklam yang menjanjikan masa depan. Sementara di pinggiran, rumah-rumah sempit berdiri berdesakan, seolah saling menopang agar tak tumbang. Di sini, hidup tak pernah sepenuhnya manis, tapi selalu berusaha terasa cukup. Rata-rata gaji pekerja di Kairo sekitar 5.000 pound Mesir, setara dengan 10 juta rupiah, angka yang kadang hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk bermimpi. Banyak yang bekerja 2 hingga 3 pekerjaan sehari, dari sopir taksi, pedagang jalanan, hingga pegawai pemerintah yang menahan lelah dengan secangkir teh panas di malam hari. Di luar kota, kehidupan bergerak lebih lambat. Waktu terasa lebih panjang, udara lebih jujur, tapi peluang lebih sempit. Karena itu, jutaan orang datang ke Kairo, menyemai nasib di antara kebisingan dan debu. Mereka tahu kerasnya hidup di kota, namun lebih takut pada sepi di kampung yang tak menjanjikan perubahan. Malam hari, Kairo punya wajah lain. Lampu-lampu kafe dan musik jalanan menutupi letih yang tak terucap. Di beberapa sudut, ada kehidupan yang berjalan di bawah cahaya redup. Para pekerja malam yang bertarung dengan sunyi, dengan sopan, dengan tabah. Di balik kilau jendela kaca, ada jendela kecil yang menatap mimpi yang sama, dengan jarak yang tak sama. Tapi Kairo selalu memberi alasan untuk bertahan. Secangkir teh hangat, tawa anak kecil, atau sekadar keyakinan bahwa esok mungkin hidup akan sedikit lebih ramah. Setiap kota punya siluet yang menceritakan dirinya. Bagi Kairo, kisah itu ditulis di antara batu, menara, dan bayangan masa lalu yang belum pudar. Di tepi sungai Nil, Masjid Al-Azhar berdiri sejak abad ke-10. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat ilmu yang menyalakan cahaya bagi dunia Islam selama lebih dari 1000 tahun. Di balik kubah dan menaranya, tersimpan keyakinan bahwa pengetahuan dan iman bisa hidup berdampingan, seperti 2 tangan yang saling menjaga. Tak jauh dari sana, Menara Kairo menjulang setinggi 187 meter. Dari puncaknya, kota terlihat seperti lautan atap dan cahaya yang berdenyut tanpa henti. Menara itu dibangun dari batu granit Aswan, batu yang sama digunakan oleh para Firaun ribuan tahun silam. Seakan Kairo ingin berkata, "Kami modern, tapi kami tidak lupa akar kami." Dan di barat kota, piramida Giza berdiri dalam diam yang abadi. Ia tak bersuara, tapi setiap sisi tubuhnya menyimpan kalimat yang lebih tua dari waktu. Saat matahari tenggelam di belakangnya, bayangan piramida menyentuh langit Kairo modern, seperti jembatan antara bumi dan keabadian. Bagi dunia, bangunan-bangunan ini mungkin sekadar batu, baja, dan kaca. Tapi bagi Kairo, mereka adalah doa yang menjulang ke langit, tanda bahwa manusia selalu ingin meninggalkan jejak, agar suatu hari nanti waktu tahu bahwa kita pernah berani bermimpi setinggi itu. Di
Kairo, budaya tak pernah berhenti bernapas. Ia hidup di antara debu jalan, di nada-nada oud yang mengalun dari jendela, dan di aroma rempah yang menari di udara. Kota ini adalah panggung tanpa tirai, tempat masa lalu dan masa kini menari berdampingan. Di pasar Khan El Khalili, warna dan suara berpadu seperti orkestra yang spontan. Emas, kain sutra, dupa, dan suara tawa berpadu menjadi musik yang hanya dimengerti oleh mereka yang tinggal di sini. Setiap sudutnya adalah teater kecil, penjual yang memanggil pelanggan, pelukis yang menatap kanvas dengan mata penuh mimpi, dan anak-anak yang bermain di antara warisan yang lebih tua dari mereka sendiri. Malam di Kairo membawa musik yang lebih pelan tapi lebih dalam. Dari kafe tua di tepi sungai, terdengar alunan Kulthum, suara yang masih mampu membuat waktu berhenti sejenak. Di tempat lain, anak muda menulis puisi, menggambar mural, atau memetik gitar listrik, menyatukan tradisi dan modernitas dalam satu nada yang sama, kebebasan. Dan di atas meja makan, Kairo berbicara dengan bahasa universal, rasa. Roti baladi hangat, nasi kuning koshari, daging panggang, dan teh mint yang harum. Semuanya sederhana, tapi terasa seperti rumah bagi siapapun yang singgah. Kairo tak hanya mencipta seni, ia mencipta kehidupan. Setiap nada, aroma, dan warna adalah pengingat bahwa di kota ini, manusia masih tahu cara merayakan keberadaan mereka. Dengan tawa, musik, dan sepiring kebersamaan. Di tengah kebisingan Kairo yang tak pernah benar-benar tidur, ada tempat-tempat kecil di mana waktu beristirahat. Di tepian sungai Nil, air mengalir dengan sabar, membawa pantulan lampu kota dan suara yang pelan seperti napas. Disinilah orang-orang datang untuk diam, bukan karena tak punya kata, tapi karena ingin mendengarkan dunia berbicara. Di Taman Al-Azhar, rerumputan tumbuh di atas tanah tua yang pernah menyimpan jejak dinasti. Anak-anak berlarian di antara pepohonan, sementara di kejauhan, menara masjid memantulkan cahaya senja. Udara membawa aroma bunga, dan langit sore melukis warna yang menenangkan mata setelah seharian menatap debu dan beton. Di bawah bayangan gedung tinggi, alam tak menyerah. Ia menyesuaikan diri, tumbuh di celah-celah batu, menyusup di pinggir trotoar, dan kadang menatap manusia seperti ingin mengingatkan, yang kita cari di luar seringkali sudah kita miliki di dalam. Kairo mengajarkan harmoni yang pelik tentang bagaimana kebisingan bisa berdampingan dengan kedamaian, dan bagaimana hidup seperti sungai Nil terus mengalir meski di sekelilingnya dunia berlari terlalu cepat. Di Kairo, malam tak berarti istirahat. Ia adalah cara lain kota ini bermimpi. Lampu-lampu menyalakan kembali harapan yang belum sempat selesai, dan sungai Nil mengalir seperti kalimat yang menolak titik. Di antara bising dan sunyi, manusia tetap berjalan, membawa doa di dalam langkahnya. Kairo adalah cermin manusia, indah dan rapuh, tua tapi penuh semangat untuk hidup lagi esok hari. Kota ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa setiap hari yang berat tetap pantas disyukuri. Selama lampu-lampu itu menyala, Kairo tahu, mimpinya belum selesai. Dan dunia tahu, ia belum tidur.